Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan bisa mempersiapkan atau memperbanyak amal-amal ibadah untuk menambah berat timbangan kebaikan kita untuk bekal di akhir kelak nanti. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat kita bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ananda dimanapun berada, perkenalkan, nama Ustadz yaitu Muhammad Sumardi, dan insya Allah akan mengajarkan antum atau antunna semuanya untuk pelajaran PAI. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka walaupun melalui media sosial. Baiklah ananda semuanya, Ustadz akan memberikan nasihat kepada diri Ustadz sendiri dan umumnya kepada antum atau antuna semuanya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya yaitu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Untuk itu semua, marilah kita bermanfaat untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk diri kita dan umumnya untuk orang yang banyak. Dan adapun tanda-tanda orang yang bermanfaat bagi dirinya atau untuk orang lain. Yang pertama yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Dimanapun ia berada, maupun dia berada di kebun, maupun berada di rumah, maupun berada di pasar, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap beramal soleh. Dan yang kedua yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, banyak kita hafal ya, dan kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dulu, ingat Allah selalu, dan ingat Allah terus ya. Dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memiliki ilmu dan mengajarnya kepada orang lain. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya apa? Sebaik-baiknya orang yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain umumnya. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi diri Ustaz sendiri dan kepada antum atau antunna semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita
di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ustadz, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Ustadz semuanya, sebelum kita membaca surat Al-Falaq, terlebih dahulu izinkan Ustadz untuk menjelaskan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Adapun surat Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq termasuk golongan surah Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya yaitu Al-Falaq artinya waktu subuh. Seharusnya setiap muslim itu hafal surat Al-Falaq, surat yang sangat amat pendek. Surat Al-Falaq dapat dibaca dalam ibadah pada rakaat pertama atau kedua setelah membaca surah Al-Fatihah. Ya, hafalkanlah surah Al-Falaq. Ustaz harapkan kepada Ananda semuanya sesuai makhrajnya. Perhatikan juga cara menghafal surat Al-Falaq. Yang pertama yaitu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalnya. Artinya kemauan, harus ada kemauan. Yang ketiga yaitu melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, membaca ayat per ayat surat Al-Falaq secara berulang-ulang hingga hafal, betul-betul hafal. Yang kelima yaitu mengulangi hafalan bersama teman-teman. Yang keenam, jika sudah hafal, biasakanlah membaca surat Al-Falaq di dalam ibadah sholat atau di luar sholat. Ya, Ustadz di sini juga akan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ini. Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq adalah yaitu perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, yaitu berlindung dari kejahatan penyihir. 4. Berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki kepada kita semua. Adapun asbabun nuzul surat Al-Falaq ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu duduk sebelah kepala Nabi Muhammad SAW dan satu lagi duduk di sebelah kaki Muhammad SAW. Berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki Muhammad SAW kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau lihat? Ia menjawab, beliau terkena guna-guna. Ia bertanya lagi, apa guna-guna itu? Ia menjawab, guna-guna itu sihir. Ia bertanya lagi, siapa yang membuat sihirnya? Ia menjawab, Labid bin Al-A'zam Al-Yahudi, yang sihirnya merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, tibalah airnya dan angkatlah batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Pada pagi hari Rasulullah SAW
mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Setibanya di sumur, tampaklah airnya merah. Air itu ditimbanya, diangkat batunya, serta dikeluarkan gulungannya, serta gulungannya dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simbol. Kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan satu ayat, terbukalah simbolnya. Ya, setiap kali Rasulullah SAW mengucap satu ayat, maka terbukalah satu persatu simbolnya. Ananda Ustadz semuanya, sebelum Ananda mengambil mushafnya, Ustadz akan menerangkan kepada Ananda semua beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama yaitu hendaklah ia membaca Al-Quran niat ikhlas, minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. 2. Disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut ini bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya, seperti sikat gigi, gosok gigi sebelum baca Al-Quran. Itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang ketiga yaitu disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci atau selesai daripada berwudu. Sekarang Ustadz akan membacakan surat Al-Falaq, ya. Dan tolong perhatikan dengan teliti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya harapkan Ananda semuanya agar mengulangi membacanya dengan pelan, dengan memperhatikan makhraj hurufnya dan juga tajwid. Baik, Ananda Ustadz semuanya, sekarang kita memasuki menerjemahkan ayat per ayat surat Al-Falaq ini. Yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai subuh di sini dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, apapun bentuknya itu. Mau itu kejahatan makhluk dari manusia, dari hewan. Ingat, kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Maksudnya di sini adalah kita berada di suatu tempat misalnya. Kita di situ sendiri dan tidak ada cahaya. Kita harus yakin dan amat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita semua. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir.
yang menghembus pada buhul-buhul. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tukang sihir, dari tukang guna-guna. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu biar terhindar dari sihir atau guna-guna. Ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pedengki bila ia dengki. Artinya apa di sini? Jikalau ada teman-teman kita, orang lain menjahati kita, mendengki kita, ya, kita harus mendoakan mereka agar menjadi lebih baik, dan kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dan kita semua menjadi lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekarang ananda semuanya coba perhatikan surah Al-Falaq sesuai harokat dan makhrajnya. Coba antum perhatikan dalam surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Ada 2 huruf yang hampir sama pengucapannya, yaitu huruf sa dan sya. Dibaca sa, bunyi huruf keluar dari ujung lidah dan menepati ujung 2 gigi seri yang ada di bawah. Dan sya dibaca sya. Sya, bunyi huruf keluar dari tengah-tengah lidah dan menepati langit-langit mulut di atasnya. Dan sekarang antum perhatikan ayat yang keempat, yaitu huruf sa. Dibaca sa, bunyi huruf keluar dari ujung lidah dan menepati ujung 2 gigi seri, ya, menepati ujung 2 gigi seri yang berada di atas. Coba antum ulangi bacaan ketiga huruf tersebut sampai kamu dapat membedakannya, ya, sampai antum bisa membedakan bisa antum membedakannya antara huruf sa, huruf sya. Antum semuanya harus bisa membedakan di antara huruf-huruf tersebut. Sekarang coba perhatikan lagi dari kata wa min syarri, yaitu nun mati atau sukun bertemu dengan huruf sya, maka hukum bacaan ikhfa, dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Dan antum perhatikan lagi di kata ghasikin idza waqab, kasrah, tanwin bertemu dengan huruf alif. Hukum bacaannya yaitu izhar, dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Sekarang yang kata hasidin idza hasad, kasrah lagi, tanwin bertemu dengan huruf alif. Hukum bacaannya sama dengan yang tadi, izhar, dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Saya harapkan kepada antum semuanya agar bisa menjelaskan yang mana itu ikhfa, yang mana itu izhar, harus bisa membedakan di antara kedua itu. Cukuplah pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah berat timbangan kebaikan kita semua. Amin. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustaz harapkan kepada anda semuanya agar mengulangi surat Al-Falaq ini sehingga bisa hafal dan tahu pesan yang ada di dalam surat Al-Falaq ini dan hukum-hukum tajwidnya juga.
Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.